Coba bayangin, ada pesta paling keren saat ini di pasar keuangan. Pestanya kecerdasan buatan, dan Nvidia itu bintang utamanya. Semua orang pengen masuk, semua orang pengen gabung. Tapi, gimana kalau salah satu tamu terbesarnya, yang udah ada di sana dari awal, malah diam-diam jalan ke pintu keluar? Nah, ini dia nih misteri utamanya. Di tengah euforia global soal chip AI dan valuasi Nvidia yang meroket gila-gilaan, ada satu pemain raksasa, SoftBank, yang mutusin buat cairin tiket pestanya. Waktu yang lain pada desak-desakan masuk, mereka justru milih pulang. Pertanyaannya kenapa coba? Jawabannya, iya. Karena ini bukan untung receh loh. Kita ngomongin keuntungan lebih dari 20 miliar dolar. Angka yang luar biasa ini nunjukin seberapa besar taruhannya dan kenapa keputusan mereka jadi pelajaran yang berharga banget buat kita semua. Oke, kita bedah lebih dalam ya. Setiap pesta seru itu pasti ada puncaknya kan? Waktu musiknya kenceng banget dan semua orang lagi asik joget. Nah, dalam investasi, momen ini namanya euforia. Tapi, investor yang berpengalaman tahu, justru pas musiknya paling kenceng, itu alarmnya bunyi. Itu sinyal kalau valuasinya mungkin udah kepanasan. Jadi, kuncinya itu ada di konsep yang namanya kejenuhan valuasi. Gampangnya gini, harga tiket pestanya udah jauh lebih mahal dari kualitas musik atau minumannya. Harga sahamnya itu udah nggak lagi nyerminin kinerja asli perusahaannya, tapi lebih ke soal hype dan ekspektasi orang-orang aja. Investor pintar kayak SoftBank tuh waspada banget sama titik ini. Terus, apa aja sih tanda-tandanya? SoftBank ngelihat tiga hal ini. Pertama, resiko harganya anjlok itu jadi jauh lebih gede daripada potensi buat naik lagi. Kedua, harga sahamnya udah lari kayak roket, ninggalin jauh fundamental bisnisnya yang jalannya normal-normal aja. Dan ketiga, semua hype soal AI itu rasanya udah mentok, udah termasuk di dalam harganya. Udah deh, pestanya udah di puncak. Nah, dari situ kita bisa lihat strategi mereka. Keputusan SoftBank buat jual itu bukan karena panik, sama sekali bukan. Justru, ini adalah langkah yang udah dihitung matang-matang, sebuah manuver strategis yang disiplin buat ngunciin kemenangan besar mereka. Ini dia prinsip yang jadi pegangan mereka. Di pasar yang penuh dengan FOMO alias takut ketinggalan, kita gampang banget kan tergoda buat nahan terus, berharap harganya bakal naik lagi dan lagi. Tapi SoftBank, mereka pegang satu aturan simple, mengambil keuntungan tidak pernah salah. Ini soal disiplin buat ngamanin apa yang udah di tangan, bukan berjudi buat sesuatu yang belum pasti. Terus gimana cara mereka melakukannya? Simpel aja, lewat gerakan dua langkah yang cerdas. Langkah pertama, mereka kunci keuntungan puluhan miliar dolar itu. Jadi nyata. Langkah kedua, yang nggak kalah penting, mereka nggak diemin uangnya. Mereka langsung puterin lagi modalnya. Dan yang paling penting, mereka nggak cuma ambil duitnya terus pulang. Mereka langsung pakai uang itu buat cari undangan ke pesta berikutnya. Uangnya nggak didiamin, tapi langsung ditanam ke bibit-bibit baru, kayak infrastruktur AI generasi baru, proyek superkomputer, bahkan energi hijau. Intinya, mereka nuker tiket pesta yang udah rame banget sama tiket VIP ke acara-acara yang baru mau mulai. Nah, ini nih yang menarik. Ini soal perbedaan pola pikir yang fundamental banget. Kenapa investor raksasa kayak SoftBank bisa ngambil keputusan kayak gini, sementara banyak investor lain malah kejebak di dalam euforia? Jawabannya ada di cara mereka melihat risiko dan peluang. Lihat deh bedanya. Di satu sisi, ada keramaian. Orang banyak yang didorong optimisme. Percaya kalau pertumbuhan itu nggak ada batasnya, dan ya cuma ikut-ikutan hype. Di sisi lain, ada investor profesional. Mereka fokusnya ke risiko, paham kalau nggak ada yang bisa tumbuh selamanya, ikutin disiplin yang ketat, dan selalu cari peluang baru. Beda banget kan? Oke, setelah dengar semua itu, apa dong pelajaran yang bisa kita petik? Kisah SoftBank dan Nvidia ini bukan cuma soal duit miliaran dolar, tapi ada prinsip-prinsip penting yang bisa kita semua terapkan. Pelajaran nomor satu, dan ini penting banget. Waktu semua orang ngerasa suatu saham itu nggak mungkin turun, justru saat itulah risikonya paling tinggi. Euforia itu sinyal buat hati-hati, bukan sinyal buat ikut-ikutan terjun. Ini dia nih, insight kuncinya. Banyak orang fokus cari momen pas buat beli, tapi jarang banget punya strategi kapan harus keluar. Padahal, punya keberanian dan disiplin buat menjual, buat ambil untung, itu adalah skill yang ngebedain investor sukses dengan yang lainnya. Pelajaran kedua, coba deh perhatiin gerakannya para ikan paus di pasar. Institusi raksasa kayak SoftBank ini nggak bergerak sembarangan. Setiap langkah besar mereka itu pasti bikin gelombang. Dan itu seringkali jadi sinyal penting soal arah pasar yang sebenarnya. Jauh lebih penting daripada obrolan-obrolan di permukaan. Dan yang terakhir, pelajaran ketiga,
SoftBank itu nggak coba-coba nebak kapan persisnya harga puncak Nvidia. Itu hampir mustahil kan? Sebaliknya, mereka fokus ke disiplin. Mereka udah puas banget dengan keuntungan yang jelas-jelas masif di depan mata. Kemenangan yang pasti itu jauh lebih baik daripada ngejar kemenangan yang sempurna tapi nggak jelas. Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang pas banget. Sebuah kiasan yang rangkum semua cerita ini. Dalam investasi dan mungkin juga dalam hidup, tahu kapan waktunya ninggalin pesta adalah kunci buat mastiin kamu pulang sebagai pemenang. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya balik ke Anda. Dalam investasi atau mungkin dalam keputusan hidup Anda, ada nggak pesta yang lagi Anda nikmatin sekarang di puncaknya? Dan apakah Anda punya keberanian dan disiplin buat tahu kapan saat yang tepat untuk pulang?